Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Derman Syarudin dari NIM channel 1124103 dari kelas A kelompok 1 praktikum histologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas garis praktikum histologi yang pertama, yaitu tractus urinarius. Nah, pertama, aliran urin pertama kali terjadi di filtrasi darah di glomerulus, yang dimana darah ini berasal atau bersumber dari arteri renalis. Nah, arteri renalis ini dipercabangkan oleh aorta abdominalis, kemudian arteri renalis ini bercabang menjadi arteri segmentalis, kemudian bercabang menjadi arteri interlobus, kemudian bercabang menjadi arteri arcuata, dan bercabang menjadi arteri interlobularis. Nah, pada glomerulus darah masuk melalui arterial afferent, yang dimana melalui saluran darah filtrasi berupa endotel kapiler berpenetrasi, kemudian membran basal glomerulus, dan celah filtrasi pedikal pedosit. Nah, ini akan membentuk filtrat pada ruang urin kapsula Bowman. Nah, selanjutnya filtrat ini akan masuk ke tubulus contortus proximal berupa epitel kuboid selapis bersilia, kemudian menuju tubulus lurus proximal berupa epitel kuboid selapis, kemudian menuju ansahenle cabang descendentipis berupa epitel selapis gepeng, kemudian menuju ke cabang ansahenle cabang ascendentipis berupa epitel selapis gepeng, kemudian menuju ke tubulus lurus distal yang berupa epitel kuboid selapis, dan menuju ke tubulus contortus distal yang berupa epitel kuboid selapis tanpa silia. Nah, selanjutnya pada makula densa, kadar NaCl dideteksi untuk mengatur sekresi renin oleh sel justak glomerular. Nah, makula densa ini terdiri dari epitel kolumnar selapis padat. Nah, selanjutnya urin ini akan pergi ke tubulus kolektivus yang berupa epitel selapis kuboid, dan menuju ke ductus kolektivus berupa epitel selapis kuboid dan kolumnar dan epitel selapis kolumnar, dan kemudian akan pergi ke calyx minor, kemudian calyx major, kemudian ke pelvis renalis. Nah, ketiga ini terdiri dari epitel transisional berlapis. Nah, selanjutnya dari pelvis renalis akan ke ureter. Nah, ureter ini terbagi menjadi dua, ada yang pars abdominalis dan pars pelvica. Nah, ini dimana 2/3 bagian proksimal. Nah, ini ureter ini terdiri epitel transisional berlapis, yang dimana 2/3 itu terdiri dari tunica muscularis yang terdiri dari dua lapisan, yaitu longitudinal dan sirkular, yang dimana 1/3 distalnya itu terdiri dari longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Nah, selanjutnya setelah ke ureter akan masuk ke cervica urinaria, cervis urinaria, yang dimana terdiri dari epitel transisional berlapis. Nah, kemudian akan masuk ke uretra pars prostatica yang terdiri dari epitel transisional berlapis. Selanjutnya akan pergi ke uretra pars membranacea yang terdiri dari epitel kolumnar berlapis, yang kemudian selanjutnya akan pergi ke uretra pars spongios yang terdiri dari epitel kolumnar berlapis dan epitel epitel gepeng berlapis tanpa non kristanisasi atau tanpa silia. Nah, selanjutnya keluar ke ostium uretra externum. Nah, pada praktikum kedua, yaitu genitalia pria, yang dimana pada proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus yang terdiri dari epitel germinal berlapis yang terdiri dari sel spermatogenik dan sel Sertoli. Nah, kemudian spermatogenesis ini diawali oleh spermatogonium, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatosit primer, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatosit sekunder, dan kemudian menjadi spermatid. Nah,
Selanjutnya terjadi spermiogenesis yang dimana spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang matang. Nah, kemudian setelah itu sperma akan pergi ke tubulus terti, kemudian ke tubulus recti, kemudian ke rete testis, kemudian ke ductus efferent yang terdiri dari epitel kuboid selapis dan epitel kolumnar selapis bersilia. Nah, yang dimana ini fungsinya untuk menggerakkan sperma, dan kemudian selanjutnya akan atau akan disimpan dan dimatangkan di ductus epididymis yang terdiri epitel kolumner bertingkat semu bersilia, yang dimana selanjutnya ketika saat ejakulasi sperma ini akan dikirimkan ke ductus deferens yang berupa epitel kolumner epitel kolumner bertingkat semu ya, dengan stereosilia, yang dimana menuju ke ductus ejaculatorius. Nah, pada tempat ini vesicle seminalis mengeluarkan cairan dan akan bercampur ke sperma. Nah, vesicle seminalis ini mengeluarkan cairan berupa pertama berupa fruktosa, yang dimana itu untuk energi pada sperma, dan kedua ada prostaglandin yang dimana berfungsi untuk motilitas sperma. Kemudian akan pergi ke uretra pars prostatika yang dimana terdiri dari epitel transisional berlapis, yang dimana terdapat kelenjar prostatika yang juga mengeluarkan cairan yang akan berkontribusi untuk pada semen, yang dimana ini kelenjar prostatika akan mengeluarkan asam sitrat, enzim proteo dan PSA untuk mobilitas sperma. Nah, kemudian setelah itu menuju ke uretra pars membranacea yang terdiri dari epitel kuboid berlapis. Kemudian terdapat juga glandular bulboretralis yang akan menghasilkan mukus untuk memberikan lubrikasi ke uretra, kemudian juga untuk menetralkan pH asam urin. Nah, selanjutnya akan ke uretra pars membrana pars pungiosa, yang dimana terdiri dari epitel kuboid, epitel kolumner berlapis pada proksimal dan epitel gepeng berlapis tanpa silia pada distal. Nah, kemudian akan keluar ke ostium uretra eksternum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.